Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eko Wibawa. Nah, kali ini Eko akan ngebahas all about vaksin. Nah, untuk menunjukkan bahwa Eko sudah wajib dan taat peraturan pemerintah untuk melakukan vaksin. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah vaksin atau mungkin kalian malah takut untuk divaksin? Yuk, sekarang kita mulai vaksin aja. Jangan males-males untuk vaksin ya kan. Sakitnya cuma seberapa sih? Cuma dicus doang. Nah, sekarang kali ini Eko nggak akan ngajakin kalian untuk vaksin atau Eko nggak akan ngasih tahu vaksin itu uh, dibayar apa enggak gitu. Enggak ya. Sekarang di konten kali ini Eko mau mengajak kalian tahu seputar tentang vaksin ya kan. Tahu seputar cara mendapatkan vaksin itu kayak gimana. Yuk, langsung aja. Sekali lagi buat kalian tolong banget bantu Eko untuk tekan tombol subscribe supaya Eko lebih semangat lagi untuk membuat konten di YouTube ini. Oke, kali ini apa yang akan Eko bahas tentang vaksin? Dan nanti Eko akan ngebahas tentang yaitu apa sih arti vaksin? Terus nanti juga ada cara untuk mendapatkan vaksin itu kayak gimana sih? Terus juga cara divaksin itu kayak gimana juga. Nah, terus selanjutnya yaitu keuntungan kita sesudah divaksin itu apa? Oke, kita temukan jawabannya. Ayo kita sama-sama belajar di sini, mempelajari tentang vaksin. Ingat, info ini Eko sudah kumpulkan datanya dari Google dan juga Eko juga tanya-tanya sama orang-orang yang tahu tentang bidang vaksin. Sekali lagi, yang tahu tentang bidang vaksin. Oke? Mohon maaf, jadi nanti kalau mungkin ada kata-kata Eko yang keseliru, ya kan? Atau kata-kata Eko yang salah, mohon maaf banget. Karena ingat, di konten ini kita sama-sama belajar tentang seputar vaksin. Ayo, kita jabarkan satu persatu tentang apa yang aku tadi obrolkan yang tadi di depan. Oke, sekali lagi jangan lupa buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, ayo buruan tekan tombol subscribe. Yang pertama yaitu arti dari vaksin itu sendiri apa. Nah, kalian mungkin banyaklah yang tahu vaksin buat mencegah COVID itu vaksin apa? Ya banyak banget jenisnya. Ada vaksin Sinovac, ada vaksin yang biasa disebut Astra, ada juga vaksin Sinopharm gitu. Pokoknya banyak banget jenis-jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat luasnya, kepada kita contohnya ya kan. Nah, tapi di sini nggak akan saya jabarin vaksin A, B, C, D sampai Z. Saya nggak akan jabarin. Saya akan mengasih tahu ke kalian semua vaksin. Ingat ya, cuma vaksin sendiri nggak ada embel-embelnya ya kan. Vaksin itu apa? Nah, kalian apakah udah tahu vaksin sendiri itu apa? Coba, Eko mau nanya di sini, apakah ada yang udah tahu vaksin itu artinya apa? Ingat vaksin ya kan? Nah, oke, yuk kita sama-sama belajar mengetahui vaksin yang di sini itu vaksinnya namanya apa. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Nah, itu tuh tadi artinya vaksin ya kan? Jadi vaksin yang Eko artiin di sini adalah vaksin, ya vaksin. Tapi Eko di sini sudah menerima vaksin COVID. Nah, ini adalah bukti bahwa Eko sudah menerima vaksin ya kan? Vaksin yang Eko terima yaitu vaksin Sinovac. Cara mendapatkan vaksin itu bagaimana? Ya, di sini Eko akan mengambil dua bagian posisi kita ya kan. Yang pertama posisi kita sebagai warga biasa. Yang kedua posisi kita sebagai karyawan, ya kan? Yang pertama yaitu sebagai warga. Sebagai warga biasanya ketua RT mendata warga-warganya
yang mau mendapatkan vaksin. Karena di sini vaksin itu tidak diwajibkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi siapa yang mau bervaksin atau siapa yang mau divaksin, kalian tinggal mendaftarkan aja ke Pak RT, biasanya ke ketua RT di mana kalian tinggal, ya kan? Dengan cara memberikan fotokopi KTP kalian ke ketua RT, lalu ketua RT menyerahkan ke panitia dan panitia segera menjadwalkan kapan kita akan divaksin. Itu sebagai warga. Dan yang berikutnya sebagai karyawan. Ya kan? Posisi di sini kita sebagai karyawan, kalau sebagai karyawan biasanya di sini dipermudahkan karena semua data-data kita sudah ada di tempat kerja kita. Jadi tinggal kita menyetujui jika di tempat kerja kalian itu akan dilakukan kegiatan vaksin, biasanya dari pihak tempat kerja memberikan pengumuman siapa saja yang mau vaksin, atau mungkin di tempat perusahaan kalian diwajibkan untuk bervaksin. Jadi lebih mudah kan kalau posisi kalian sebagai karyawan atau sebagai pekerja. Biasanya yang direpotkan adalah bagian staffnya. Jadi kalau misalkan posisi kalian sebagai karyawan, kalian sangat mudah ya kan, tinggal menyetujui iya atau enggak, tinggal diproses. Kalau posisi kalian sebagai warga, kalian agak diribetkan sedikit dengan cara memfotokopi KTP, terus diberikan ke ketua RT. Dari situ kalian harus menunggu. Tapi kalau sebagai posisi kita sebagai karyawan, kita tinggal mengatakan ya ikut vaksin, lalu akan dijalankan mau divaksinnya kapan atau enggak dijadwalkan kapan. Nah, begitulah cara untuk mendapatkan vaksin. Dan berikutnya, bagaimana caranya kita divaksin? Nah, begini caranya ya teman-teman. Yang pertama, sesudah kalian mengumpulkan identitas diri kalian ke ketua RT atau ke tempat dinas kerjaan kalian, kalian udah tinggal ngantri dan kalian kapan akan dijadwalkan. Nah, pas dijadwalkan, kalian datang ke tempat vaksin tersebut. Semisalkan di tempat yang benar-benar tidak dekat dengan para warga gitu. Pokoknya terserahlah penyelenggara vaksin tersebut, mau di aula, mau di kantor desa, mau di mana, di lapangan, pokoknya intinya terserah, yang penting tempatnya itu aman dan nyaman. Yang pertama, kalian datang ke tempat tersebut, lalu kalian cek suhu badan kita, dan di situ apakah suhu badan kita tinggi atau panas atau apa. Kalau terjadi suhu badan kita tinggi, maka kita akan digeserkan, ya kan? Digeserkan untuk supaya suhu badannya tidak tinggi. Nah, itu yang pertama, cek suhu badan. Terus yang kedua, sesi pendaftaran. Yaitu sesi pendaftaran di sini kalian mengisi data diri kalian di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Di antaranya nama, alamat, nomor telepon, ibaratnya golongan darah, terus nomor KTP dan bla 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 bla. Pokoknya intinya di situ pengisian data diri, karena setiap tempat, setiap daerah pasti pengisian data dirinya berbeda-beda. Terus yang kedua yaitu kalian cek tensi. Nah, di sini nih, di sini adalah hal yang tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh sogok-sogok gitu. Makanya kita kalau pengen vaksin, kalau tensi kita tinggi terus kita diperbolehkan, tidak boleh. Di sini adalah bagian yang paling menurut Eko itu paling mengerikan, karena di sini adalah cek tensi. Karena jika tensi kita terlalu di atas rata-rata, itu tidak boleh. Bahkan di bawah rata-rata pun tidak boleh. Tinggi nggak boleh, rendah pun nggak boleh. Jadi tensi kita hasilnya harus seimbang. Dan jika tinggi gimana Eko? Jika tinggi maka akan digeser seperti yang tadi suhu badan, supaya tensinya itu menjadi seimbang. Setelah tensinya seimbang, kalian belum boleh divaksin di situ. Kalian langsung cek, ibaratnya seperti konsultasi ke di situ perawat apa ya, pokoknya beda-beda sih, lain daerah lain itu, pokoknya intinya di situ
tim medis ya kan. Tim medis di situ kalian akan ditanyakan keluhannya hari ini apa, apakah sakit, apakah ada penyakit bawaan. Jika terjadi ada penyakit bawaan harus mendapatkan surat rujukan dari dokter atau enggak tidak diwajibkan untuk divaksin. Nah, itu pada saat cek interview dengan cek teknisi medis gitu. Mohon maaf ya, salah-salah mulu. Nah, di situ baru kalian pindah ke bagian eksekusi apa yang namanya. Di situ data diri kalian akan dimasukkan ke komputer. Fungsinya untuk mendapat terdaftar di karena itu kalau vaksin itu sistemnya online, jadi supaya kalian itu terdaftar sudah divaksin gitu. Jadi di situ terjadi pendaftaran lagi, tapi pendaftarannya beda seperti yang awal. Kalau yang awal pengisian data diri, kalau ini memasukkan data-data diri kalian ke tim vaksin. Nah dari sesudah itu baru kalian mulai divaksin. Nah setelah divaksin, kalian akan disuntik, terserah mau lengan kanan atau lengan kiri. Dan sesudah itu kalian baru yang namanya belum boleh pulang di situ. Kalian mengasih seperti ini nih ya. Nanti kan kalian dapat kartu seperti ini. Nanti kartu ini kalian titip akan diminta sama tim medis. Sebenarnya di situ datanya sudah dimasukin sih ya. Tapi sebenarnya di situ itu adalah untuk menghambat kita supaya kita tidak pulang dulu. Kita di situ dianjurkan untuk beristirahat kurang lebih 10 menit. Jadi kita nggak boleh langsung habis divaksin terus kita pulang ke rumah. Tidak dianjurkan seperti itu. Tapi kita duduk di situ istirahat ibaratnya. Terus habis itu baru kita pulang. Pas pembagian kartu ini pasti kita ditanyain ada keluhan apa gitu. Jadi kalau misalkan nanti terjadi keluhan apa, kalian langsung ditangani sama tim medis. Sesudah itu, baru kalian dinyatakan sudah bervaksin. Keuntungan kita bervaksin yaitu mengurangi kita terkena virus. Terus yang berikutnya kita tercegah dari virus. Dan berikutnya yaitu kita menjadi insya Allah menjadi hidup sehat. Makanya dari itu, ayo buat kalian yang belum vaksin, ayo kita bersama-sama. Sebelum vaksin itu berbayar, mumpung sekarang vaksin masih gratis, kita anjurkan kalian langsung aja vaksin. Jangan mengikuti berita-berita yang lagi ibaratnya ya. Eko takut salah ngomong, jadi intinya tergantung dari hati kita masing-masing ya kan. Jika kita merasa kita belum pantas atau kita nggak sanggup untuk divaksin, ya udah kita jangan vaksin. Jadi kita jangan pernah memaksakan kehendak orang lain. Orang lain nggak mau vaksin, ya udah. Pokoknya intinya Eko cuma menganjurkan, ayo buat kalian yang belum vaksin, buruan vaksin karena untuk kesehatan kita sendiri. Nah, begitulah teman-teman all about vaksin. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, ayo bantu Eko untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke media sosial kalian lainnya supaya teman-teman yang lain ikut gabung di sini. Oke? Akhir kata, Eko mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Jangan lupa teman-teman untuk menjalankan kegiatan vaksin. Dengan vaksin, kita bisa sehat.